Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita di chapter kali ini melanjutkan kejadian dari chapter sebelumnya. Bab ini dimulai dengan suasana di perpustakaan burung hantu, tempat yang penuh dengan buku-buku kuno dan berharga. Tiba-tiba, seorang raksasa bertanduk memasuki perpustakaan, tampaknya sedang mencari seseorang bernama Saul. Penampilan raksasa ini cukup mencolok karena tanduknya menandakan bahwa dia berasal dari garis keturunan ras raksasa kuno. Namun, begitu ia memasuki perpustakaan, ia tidak menemukan Saul di sana. Hal ini memang wajar karena Saul sudah pergi menuju area sekolah Walrus bersama Robin dan Chopper sejak beberapa waktu yang lalu. Raksasa bertanduk itu kemudian melihat sebuah buku kuno bernama Harley yang dibiarkan begitu saja di atas meja. Hal ini terjadi karena Saul dan yang lainnya pergi tergesa-gesa saat mendengar kabar tentang masalah di sekolah Walrus, sehingga mereka meninggalkan buku tersebut tanpa sempat menyimpannya dengan benar. Melihat buku itu tergeletak sembarangan, sang raksasa berbicara kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa buku sakral seperti ini seharusnya tidak diletakkan secara sembarangan. Ia lalu mulai membolak-balik halaman buku tersebut dengan penuh rasa penasaran. Sayangnya, ia tidak bisa membaca isi buku itu karena ditulis dalam bahasa kuno yang tidak ia pahami. Ia sangat ingin membaca keseluruhan isi buku tersebut, tetapi pengetahuannya tentang teks kuno sangat terbatas. Satu-satunya informasi yang ia ketahui tentang buku Harley berasal dari cerita seorang manusia dari luar Elbaf yang pernah datang dan membacakannya. Kilas balik singkat memperlihatkan bahwa orang luar tersebut ternyata adalah Profesor Clover yang datang ke Elbaf puluhan tahun yang lalu untuk meneliti buku itu. Buku Harley memang berasal dari Elbaf, sehingga keberadaannya di negeri para raksasa sudah berlangsung sejak lama. Salah satu bagian yang pernah dibacakan oleh Clover dan diingat oleh raksasa bertanduk itu terdapat pada bab tentang dunia ketiga yang menyebutkan ramalan tentang perang besar dunia. Dalam buku itu tertulis bahwa perang besar tersebut akan diawali dengan pertempuran besar yang terjadi di Elbaf. Pertempuran itu akan melibatkan dua pihak, mereka yang mengklaim diri sebagai dewa dan seseorang yang memiliki kekuatan dewa. Teks tersebut tampaknya merujuk kepada para kesatria suci yang merupakan bangsawan Tenryubito dan sering menganggap diri mereka sebagai dewa. Sementara itu, sosok yang memiliki kekuatan dewa diyakini merujuk kepada Monkey D. Luffy karena ia memiliki kekuatan dewa Nika. Kilas balik pun berakhir dan raksasa bertanduk tersebut mengambil buku Harley lalu meletakkannya kembali di rak perpustakaan. Setelah mengetahui bahwa kekacauan telah terjadi di Elbaf, raksasa itu mulai bertanya-tanya apakah pertempuran yang diramalkan dalam buku itu sudah mulai terjadi. Dengan asumsi bahwa Saul pasti sudah menuju lokasi kekacauan, ia pun segera bergegas menuju sekolah Walrus. Cerita kemudian berpindah ke tempat lain yang jauh dari Elbaf. Di salah satu dari 8 negeri yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dunia, terjadi bentrokan antara pasukan pemberontak dan angkatan laut. Pasukan marinir yang dipimpin oleh Laksamana Muda Yamakaji tiba di negeri tersebut untuk menekan pemberontakan. Mereka jelas lebih unggul dibandingkan para pemberontak yang sebagian besar hanyalah warga biasa yang mengangkat senjata. Namun, ketika pasukan pemberontak hampir mengalami kekalahan, tiba-tiba semangat juang mereka meningkat drastis. Mereka mulai melawan dengan lebih gigih, membuat para marinir terkejut. Rupanya, peningkatan semangat tempur ini terjadi karena kehadiran Belo Betty,
yang datang bersama dengan pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu, Belo Betty adalah pengguna buah iblis Kobu Kobu no Mi yang memungkinkannya untuk membangkitkan semangat juang orang-orang di sekitarnya. Selain meningkatkan semangat para pemberontak, Belo Betty dan pasukan revolusi juga turun langsung ke medan pertempuran. Belo Betty bahkan menunjukkan kemampuannya dalam pertarungan dan berhasil mengalahkan Vice Admiral Yamakaji dengan relatif cepat. Para warga yang melihat kemenangan ini pun bersorak gembira. Kehadiran pasukan revolusi membalikkan keadaan dan memastikan bahwa para pemberontak akan bergabung dengan pasukan revolusi. Sementara itu, cerita berpindah ke Pulau Hachinosu, markas bajak laut Blackbeard. Di sana, Marshal D. Teach alias Blackbeard sedang menunggu utusan dari pemerintah dunia. Beberapa waktu yang lalu, ia mengundang mereka untuk melakukan negosiasi penting yang diduga menguntungkan kedua belah pihak. Namun, situasi di Hachinosu mendadak menjadi kacau ketika seorang bawahannya melaporkan bahwa Garp telah berhasil meloloskan diri dari tahanan. Rantai-rantai yang sebelumnya mengikat tubuhnya kini berserakan di lantai dalam keadaan terputus, dan para penjaga sel ditemukan pingsan dengan mulut berbusa. Mendengar ini, Blackbeard langsung terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang terluka parah seperti Garp bisa meloloskan diri? Van Augur pun menanggapi dengan mengatakan bahwa Garp memang legenda angkatan laut yang luar biasa. Walaupun sudah tua, ia masih memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Blackbeard pun segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk melakukan pencarian intensif. Namun, di saat yang sama, kapal utusan pemerintah dunia dan angkatan laut tiba di Hachinosu. Yang lebih mengejutkan, utusan yang datang bukan orang sembarangan, melainkan salah satu dari kesatria suci yang didampingi oleh agen CP0 dan beberapa Vice Admiral. Awalnya, Blackbeard berencana menggunakan Garp sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi, tetapi kini ia sudah tidak memiliki keuntungan itu. Meski demikian, pertemuan tetap harus berlangsung. Negosiasi pun dimulai di ruang pertemuan, di mana Blackbeard duduk didampingi oleh Kuzan dan Shiryu, sementara kesatria suci didampingi oleh CP0 dan Vice Admiral. Cerita kembali ke Elbaf, di mana kekacauan di sekolah Walrus semakin menjadi-jadi. Banyak orang telah berkumpul di sana, termasuk bajak laut topi jerami, para pejuang Elbaf, serta berbagai tokoh kuat lainnya. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba terdengar suara Drum of Liberation, menandakan bahwa Luffy dalam mode Gear 5 telah tiba. Para raksasa Elbaf yang melihat kedatangannya langsung terkejut dan berkata, "Itu, Dewa Nika." Luffy kemudian melompat dan menyerang monster burung raksasa, membuatnya tumbang seketika. Semua perhatian kini tertuju kepada Luffy. Sementara masih belum diketahui apakah Zoro dan Sanji juga ikut serta dalam pertarungan ini. Dengan kehadiran Luffy dalam wujud Nika, tampaknya pertarungan besar yang diramalkan dalam buku Harley benar-benar mulai terjadi. Teori besar, One Piece. Apakah bencana global akan menciptakan All Blue? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah teori besar yang mungkin akan mengubah dunia One Piece secara drastis. Sebuah peristiwa besar yang dapat menyebabkan munculnya All Blue, samudra legendaris yang telah lama menjadi impian Sanji dan banyak koki di dunia. Dunia One Piece digemparkan oleh sebuah pengumuman dari ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Dalam sebuah siaran global, ia memberikan peringatan mengenai sebuah bencana alam besar yang berpotensi mengubah dunia seperti yang kita kenal. Ia memperingatkan bahwa lautan dapat menelan daratan, mengakibatkan kepunahan besar-besaran dan mengubah peta dunia. Pernyataan dari Vegapunk ini meninggalkan dunia dalam keadaan panik dan kebingungan. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana atau mengapa bencana ini bisa terjadi. Keheningan ini justru semakin meningkatkan rasa cemas di kalangan penduduk dunia, karena Vegapunk sendiri adalah sosok yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang sains. Jika ia mengeluarkan peringatan semacam ini, besar kemungkinan ada kebenaran besar yang masih tersembunyi di baliknya.
Dengan peringatan tentang tenggelamnya sebagian besar daratan dunia, muncul teori menarik bahwa fenomena ini dapat memicu terbentuknya All Blue, samudra legendaris yang menyatukan seluruh lautan di dunia. Seperti yang kita tahu, All Blue adalah tempat di mana semua ikan dari berbagai samudra berkumpul, menciptakan surga bagi para koki seperti Sanji. Jika bencana global ini benar-benar terjadi dan sebagian besar daratan tenggelam, maka batas geografis yang selama ini memisahkan lautan bisa menghilang. Hal ini akan memungkinkan ekosistem laut bercampur, menciptakan kondisi sempurna bagi All Blue untuk eksis. Namun, meskipun terdengar seperti sebuah keajaiban, perubahan besar ini tentunya juga akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi dunia. Beberapa karakter di dunia One Piece tampaknya sudah memiliki firasat atau bahkan mengetahui kemungkinan datangnya bencana besar ini. Crocus, mantan dokter bajak laut Roger, memilih untuk tinggal di dalam tubuh paus raksasa Labun. Bisa jadi, keputusannya ini bukan sekadar karena ikatan emosionalnya dengan Labun, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan dari bencana global yang akan datang. Jika daratan benar-benar tenggelam, maka paus seperti Labun bisa menjadi tempat perlindungan yang lebih aman dibandingkan daratan. Silvers Rayleigh, mantan wakil kapten bajak laut Roger, juga menunjukkan tanda-tanda persiapan. Setelah pensiun, ia memilih untuk menjalankan bisnis pelapisan kapal, sebuah keterampilan yang sangat berguna dalam menghadapi dunia yang mungkin akan dikuasai oleh lautan. Apakah ini sekadar kebetulan, ataukah Rayleigh telah mengetahui sesuatu tentang bencana yang akan datang? Penduduk Water Seven juga tampaknya sudah terbiasa dengan konsep daratan yang tenggelam. Kota ini terus-menerus mengalami kenaikan permukaan air laut, hingga mereka harus membangun infrastruktur baru di atas bangunan lama. Fenomena ini bisa menjadi petunjuk awal bahwa perubahan besar pada dunia sudah mulai terjadi jauh sebelum Vegapunk mengeluarkan peringatannya. Jika benar dunia akan mengalami banjir besar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah dunia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Gorosei, sebagai pemimpin tertinggi, mungkin telah menyusun rencana jangka panjang untuk memastikan mereka sendiri selamat, sementara membiarkan sebagian besar populasi dunia menghadapi kehancuran. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah lokasi markas utama pemerintah dunia di Red Line. Red Line adalah satu-satunya daratan yang membentang mengelilingi dunia dan menjadi tempat yang sangat strategis. Bisa jadi, mereka telah mengusir suku Lunarian dari sana di masa lalu demi mengamankan tempat perlindungan mereka sendiri. Hal lain yang menarik adalah pakaian yang digunakan oleh para Tenryubito, naga langit. Mereka selalu mengenakan pakaian yang menyerupai helm dan baju selam. Apakah ini hanya gaya hidup mereka atau sebenarnya tindakan antisipatif jika suatu saat Red Line juga mulai tenggelam? Jika bencana ini benar-benar terjadi, maka dunia One Piece akan memasuki era baru. Seluruh samudra akan bersatu menciptakan All Blue yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Bagi Sanji, hal ini akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sebagai seorang koki, ia selalu bermimpi menemukan tempat di mana semua bahan masakan dari seluruh lautan dapat ditemukan di satu tempat. Namun, lebih dari sekadar impian pribadi, munculnya All Blue akan mengubah kehidupan banyak orang. Para juru masak, nelayan, dan petualang akan memiliki peluang baru untuk menjelajahi samudra yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi di sisi lain, perubahan ini juga bisa membawa ancaman baru. Jika pemerintah dunia benar-benar sudah menyiapkan skenario bertahan hidup untuk diri mereka sendiri, maka dunia pasca bencana ini mungkin akan menjadi lebih keras dan penuh konflik daripada sebelumnya. Dengan semua petunjuk yang ada, kemungkinan besar Vegapunk telah memberi peringatan tentang sebuah peristiwa besar yang akan mengubah dunia selamanya. Mungkin ini adalah salah satu misteri dari abad kekosongan atau bahkan bagian dari rencana besar pemerintah dunia untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa bencana global ini akan menciptakan All Blue? Ataukah ada teori lain yang kalian yakini?
chapter terbaru. One Piece mengungkapkan berbagai peristiwa penting yang semakin memperjelas konflik besar yang akan terjadi. Di Elbaf, sebuah ramalan dari buku kuno Harley menyebutkan perang besar yang melibatkan mereka yang mengklaim diri sebagai dewa dan seseorang dengan kekuatan dewa. Hal ini semakin menguatkan teori bahwa pertempuran antara Luffy dalam bentuk Nika dan para kesatria suci akan menjadi titik krusial dalam cerita. Sementara itu, pasukan revolusi yang dipimpin oleh Belo Betty berhasil membangkitkan semangat para pemberontak dan melawan angkatan laut, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap pemerintah dunia semakin menguat. Di sisi lain, Blackbeard menghadapi situasi sulit setelah kehilangan Garp sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemerintah dunia. Selain itu, teori mengenai bencana global yang diprediksi oleh Vegapunk semakin mengarah pada kemungkinan terbentuknya All Blue, samudra legendaris yang menyatukan seluruh lautan. Jika benar daratan mulai tenggelam, maka batas-batas laut yang selama ini memisahkan berbagai ekosistem bisa lenyap, menciptakan dunia yang benar-benar baru. Namun, hal ini juga bisa membawa konsekuensi besar, termasuk meningkatnya konflik dan ketidakstabilan. Dengan semua perkembangan ini, One Piece tampaknya menuju ke tahap akhir yang semakin epik, di mana perang besar dan perubahan dunia menjadi semakin nyata. Apakah teori tentang bencana global dan munculnya All Blue benar-benar akan terjadi? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam bab-bab mendatang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.